Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Nazri Adlani. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Nazri Adlani adalah seorang tokoh Indonesia yang memiliki kiprah luas dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Beliau dikenal sebagai pendidik, pemimpin organisasi keagamaan, pemimpin lembaga sosial, serta tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam membina umat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Nazri Adlani lahir pada tanggal 1 Mei tahun 1938 di Ujung Gading, Pasaman, Hindia Belanda. Beliau wafat pada tanggal 6 Mei tahun 2024 di Tangerang Selatan, Indonesia. Sepanjang hidupnya beliau menjalani berbagai peran, mulai dari pendidik, pemimpin organisasi Islam, hingga tokoh masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kehidupannya berlangsung dari tahun 1938 hingga tahun 2024. Dalam perjalanan hidupnya, beliau aktif berperan dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial pada berbagai dekade, terutama sejak akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Nazri Adlani lahir di Ujung Gading, Pasaman, yang pada masa itu masih termasuk wilayah Hindia Belanda. Sebagian besar kiprahnya dijalani di Indonesia, antara lain di Medan sebagai rektor lembaga pendidikan Islam, di Jakarta sebagai pengurus organisasi besar, serta di Tangerang Selatan tempat beliau mengakhiri hidupnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran yang diemban Nazri Adlani lahir dari panggilan tanggung jawab untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan masyarakat. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, beliau terdorong untuk mendidik generasi muda, memimpin lembaga, serta menguatkan persatuan antar organisasi Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Nazri Adlani melaksanakan pengabdiannya dengan menjadi pemimpin di berbagai lembaga. Beliau pernah menjabat sebagai rektor di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, menjadi ketua umum sebuah organisasi Islam bernama Al-Ittihadiyah, memimpin Majelis Ulama Indonesia, serta menjadi pengawas syariah di dunia perbankan. Melalui peran tersebut, beliau memberi pengaruh luas dalam pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Dari sisi pendidikan, Nazri Adlani pernah menjadi rektor di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara yang berlokasi di Medan. Jabatan ini menandakan bahwa beliau memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Peran sebagai rektor membuatnya berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang memahami ilmu pengetahuan sekaligus nilai keislaman. Dari sisi organisasi keagamaan, beliau dipercaya menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat. Peran ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas dan integritasnya dalam membina umat. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Al-Ittihadiyah sejak tahun 2000 hingga tahun 2010. Organisasi tersebut berfokus pada penguatan pendidikan Islam, pembinaan kader dan kontribusi sosial. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Persahabatan Organisasi Islam. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi antar organisasi Islam di Indonesia. Dengan posisinya tersebut, beliau membantu memperkuat jalinan kebersamaan antar organisasi Islam demi kepentingan umat dan bangsa. Dari sisi sosial dan ekonomi, beliau juga aktif dalam dunia perbankan. Sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Tabungan Negara, beliau memberikan kontribusi dalam memastikan prinsip syariah diterapkan dalam sistem perbankan.
Perannya di bidang ini menegaskan bahwa beliau tidak hanya bergerak dalam ranah pendidikan dan organisasi, tetapi juga turut membangun ekonomi berbasis nilai keislaman. Dari sisi kehidupan pribadi, Nazri Adlani memperlihatkan teladan seorang tokoh yang konsisten mengabdikan hidup untuk masyarakat. Keterlibatannya dalam berbagai bidang sekaligus menunjukkan bahwa dirinya mampu menjembatani antara pendidikan, keagamaan, sosial dan ekonomi. Pelajaran hidup dan nilai positif. Dari perjalanan hidup Nazri Adlani, terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Pertama, pengabdian yang tulus kepada masyarakat dan bangsa akan dikenang meskipun seseorang telah tiada. Kedua, keseimbangan antara pendidikan, agama, sosial, dan ekonomi merupakan kunci untuk membangun kehidupan yang bermanfaat. Ketiga, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat adalah hasil dari konsistensi, ketekunan dan integritas yang terus dijaga. Nilai positif yang dapat dipetik adalah pentingnya bekerja lintas bidang dengan tetap menjaga nilai moral dan etika. Beliau menjadi contoh bahwa seorang tokoh dapat berkontribusi tidak hanya di ranah pendidikan atau keagamaan, tetapi juga dalam dunia sosial dan ekonomi, selama tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan, tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun.
Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa cela, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.